Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Ketua Musholla Baitur Rahman yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa para kesepuhan yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kesepuhan-kesepuhan kita dipanjangkan umur barokah. Tidak lupa guru kita Al-Mukarram Al-Mu'adzam Bapak Ustadz Ilyas yang saya hormati. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur barokah. Bapak Ustadz Agus yang saya hormati juga, mudah-mudahan beliau ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah. Para jamaah yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis taklim yang mulia ini, kita diberikan panjang umur barokah, amin. Diberikan kesehatan, amin. Yaitu mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang soleh dan solihah. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah. Juga mudah-mudahan dalam kehidupan kita Allah berikan husnul khotimah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, sehat akal. Alhamdulillah. Rahmat beserta salam semoga Allah cucurkan keharibaan kita Nabi besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah cucurkan pula rahmat dan hidayahnya kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis taklim yang mulia ini mendapatkan cucuran syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama buka halaman 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Syaqiqil Balkhi annahu qala. Diriwayatkan oleh Syekh Syaqiqil Balkhi annahu qala, Syekh Syaqiq berkata. Apa kata Syekh Syaqiq? Alaikum bihomsati hisolin fa'maluha ubudullaha biqadri hajatikum ilaihi wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha wa aznibullaha biqadri taqatikum ala azabihi wa taza'adu fid dunya biqadri muksikum fil qabri
wa malu lil jannati bi qadri ma taribuna bihal maqama. Ada? Alaikum bi khamsi khisalin. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alaikum bi khamsi khisalin. Alaikum buat kalian, kata Syekh Sakik, alaikum buat kalian bi khamsi khisalin, yaitu 5 perkara. Mana yang 5 perkara? Fa'maluha, maka kerjakan oleh kalian yang 5 perkara tersebut. Mana di antara yang 5 perkara ini? Yang pertama, u'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. Yang pertama, u'budullaha, beribadahlah kalian, menyembahlah kalian Allah kepada Allah biqadri hajatikum, sekira-kira kemampuan kalian. Nah, biqadri hajatikum, sekira-kira kebutuhan kalian. Ilaihi, yaitu merupakan ibadah kepada Allah. Nah, mana menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, sekira-kira apa yang kita butuhkan, apa yang kita kerjakan. Butuh kalian kepada Allah dengan pahala ibadah, berarti kita ibadah. Mampunya kita sholat. Nah, mampunya kita puasa. Mampu kita sodakoh. Tapi di antara ibadah kepada Allah sekemampu kita. Bisanya kita sholat yang wajib jangan ditinggalkan. Oh, kita masa selamanya tidak mampu? Pasti kalau seandainya kita ngikutin dengan perasaan tidak mampu, pasti tidak mampu. Tapi berusaha pengen mampu. Tapi kalau sudah berusaha kita masih tidak mampu, yang lainnya belum mampu sholat hajat, belum mampu tahajud, belum mampu naik haji, belum mampu sedekah, jangan dulu. Nah, cuman kebanyakan yang mampu belaga nggak mampu. Itu sholat sehari semalam mampu apa tidak? Mampu. Tidak mampunya dari segi apa? Waktu. Masa iya waktu 24 jam tidak ada berhentinya? Nah, lantas kita bisa merasakan mampu karena sholat duhur umpama, kira-kira lamanya sholat duhur berapa jam? Yo, 10 menit. Kalau kita seandainya 10 menit dalam 24 jam, 10 menit asar, 10 menit maghrib, 10 menit isya, 10 menit subuh, 10 menit berarti 50 menit, 24 jam sehari semalam. Masa umpama 50 menit kita tidak mampu? Kalau mengatakan tidak mampu antara 24 jam diambil 50 menit, berarti sisanya
Berarti 23 jam diambil 1 jam dah taruh sama wudunya. Berarti 23 jam diambil 1 jam, masa tidak mampu? Nah, mampu dan tidaknya adalah tergantung dari keimanan kita. Tuh. Berarti yang menguntungkan kita bukan yang 23 jam, yang menguntungkan kita adalah yang 1 jam. Yang bisa menyelamatkan kita daripada siksa Allah atas perbuatan yang kita lakukan adalah yang 1 jam, bukan yang 23 jam. Berharga mana yang 1 jam sehari semalam dengan yang 23 jam? Berharga mana? Berharga yang 1 jam. Toh kalau kita tidak mengusahakan, tidak mengutamakan yang bakal menyelamatkan kita yang 1 jam, 23 jam adalah yang bakal menghancurkan kita. Pilih yang mana? Pilih yang sejam atau pilih yang 23 jam? Pilih yang 1 jam. Mampu dan tidaknya, bisa dan tidaknya adalah ada di dalam hati kita, yaitu iman. Terus bagaimana untuk memperbandingkan iman dan kewajiban kita? Ambil dari diri kita sendiri. Nah, ambil dari diri kita sendiri. Baktinya kita, bersyukurnya kita atas dasar nikmat yang diberikan oleh Allah, berarti yang 1 jam. Bersyukurnya kita daripada seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah adalah yang 1 jam. Yang 23 jam adalah berarti kita menyia-nyiakan waktu yang seolah-olah akan menghancurkan kehidupan kita di alam akhirat. Mana bersyukurnya kita kepada Allah yang 1 jam? Allah tidak minta yang 24 jam. Tapi di sininya adalah di mana biqadri hajatikum ilaihi. Sekira-kiranya kita butuhnya atas diri kita untuk menghadap Allah. Butuhnya kita. Umpama diberikan mata juga kita bisa melihat kebutuhan kita apa bukan? Kebutuhan kita apa bukan? Kebutuhan. Tuh, sangat dibutuhkan. Yang tidak melihat pengen bisa melihat. Itu yang patut kita syukuri kepada Allah. Lantas punya tangan. Tangan juga bisa bergerak. Oh, digerakkan juga oleh Allah. Kalau kita tidak disyukuri, Allah memberikan tangan, bisa bergerak, bisa megang. Coba kita kalau umpamanya ngelihat kepada orang yang tidak punya tangan. Mereka pengen punya tangan, tapi kita yang punya tangan tidak mau tidak punya tangan. Yang tidak punya tangan pengen punya tangan. Kalau yang punya tangan pengen nggak punya tangan? Enggak. Itu yang perlu kita syukuri. Loh. Kita diberikan kaki oleh Allah, bisa jalan apa tidak? Banyak orang yang punya kaki tapi tidak bisa jalan. Mereka yang punya kaki tidak bisa jalan, pengen apa tidak? Pengen bisa jalan? Pengen. Yang bisa jalan pengen nggak bisa jalan? Enggak. Tapi alangkah ruginya kita diberikan mata, bisa ngelihat, diberikan mulut, bisa ngomong, diberikan tangan, bisa bergerak, diberikan kaki, bisa jalan, tuh. Diberikan badan juga sehat. Kalau dibandingkan dengan mereka yang tidak punya kaki, dibandingkan mereka yang punya mata tidak bisa melihat, dibandingkan mereka yang tidak punya tangan,
Kita sempurna adalah butuh Allah, diberikan oleh Allah. Allah mah tidak butuh kepada kita. Mau sholat silahkan, enggak sholat juga silahkan. Tuh, mau tobat silahkan, enggak tobat juga silahkan. Mau ibadah silahkan, mau maksiat juga silahkan. Allah mah tidak butuh kita tobat, tidak butuh kita ibadah, tidak benci Allah mah kita maksiat. Tapi antara rugi dan untung adalah kita. Cuman Allah mah menyediakan dua, neraka dan sorga. Tuh, Allah mah menyediakan dua. Kalau kita pengen ke sorga, tuh kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kita kerjakan yang diperintahkan Allah, Allah tidak bunga, Allah tidak untung. Tuh, yang untung adalah kita. Allah menyediakan neraka buat orang yang bermaksiat. Kita maksiat kepada Allah, Allah tidak rugi. Tuh, Allah menyediakan neraka, kita maksiat, kita masuk neraka, Allah tidak rugi. Yang rugi adalah kita. Karena Allah sudah memberikan segalanya. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita bisa melihat, Allah berikan kita bisa ngomong, Allah berikan kita bisa jalan, Allah berikan kita bisa berpikir. Semuanya diberikan oleh Allah. Alangkah ruginya kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Hanya Allah memerintahkan kerjakan sholat, kerjakan kebaikan. Tuh, jangan tinggalkan sholat, jangan lakukan maksiat. Itu aja Allah mah. Kita tinggalkan kemaksiatan, Allah tidak rugi. Allah kita kerjakan perintah Allah, umpama Allah tidak untung. Untung dan ruginya adalah kita. Tuh, lanjut. Wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Wa khudhu minad dunya, ambillah bahasa kita nyama oleh kalian minad dunya, sebagian daripada dunia, harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, itu dunia. Wa khudhu minad dunya, ambil kata Allah, ambil oleh kalian minad dunya, sebagian daripada dunia, biqadri umrikum biha, sekira-kira bagaimana umurmu dalam keadaanmu, yaitu hidup di alam dunia. Tuh, ambil kata Allah, silahkan. Mau mobil mewah, mau rumah mewah, mau sawah berhektar-hektar, tuh, mau jabatan, mau kedudukan, tapi ukur dengan kehidupan kita. Kalau seandainya kita punya harta sekian, apakah harta itu bisa membahagiakan kita di alam dunia sampai ke akhirat? Ambillah jabatanmu. Kalau sekira-kira jabatanmu itu bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat, ambillah kedudukanmu, kata Allah. Sekira-kira kedudukanmu itu bisa menyelamatkan kita, bisa membuat kita bahagia dari dunia sampai ke akhirat. Toh, kalau seandainya senang di dunia, kalau kita sengsara di akhirat, jangan. Kata Allah. Kalau sekira-kiranya itu jabatan membuat kita senang di alam dunia, tapi di akhiratnya bakal sengsara. Tuh, kalau seandainya hartamu, kedudukanmu, jabatanmu, semuanya bisa membahagiakan kita di dunia, tapi akan menyengsarakan kita di alam akhirat, jangan. Karena apa? Dibandingkan alam dunia dengan alam akhirat, tidak ada apa-apanya. Tuh, tidak ada apa-apanya. Paling hidup kita sepanjang-panjangnya umur kita,
paling juga 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, setinggi-tingginya 100 tahun. Umpama cukup dengan 100 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan kebahagiaan kita di alam akhirat, umur kita di alam akhirat, kebahagiaan kita di alam akhirat, bandingannya 1 hari di alam akhirat 1000 tahun di alam dunia. Ada apanya kebahagiaan di alam dunia kalau tidak membawa kebahagiaan di alam akhirat? Berasa? Nah, bukan main ini hadis. Iya mas sarwa bae meupehan urang ieu mah. Ya Pak. Itu. Makanya ubudullaha biqadri hajatikum ilaihi. Ibadah kalian kepada Allah bermacam apa ibadah? Segala apapun niatkan oleh kita ibadah. Kalau sudah diniatkan ibadah, insya Allah yang berbentuknya bukan atau bertentangan dengan ibadah, insya Allah kita menolak di dalam hati. Nah, kita akan berjalan seperti ini, niatkan untuk ibadah, tapi ternyata untuk jalan ibadah ini umpama ada yang remeng-remeng. Nah, berarti kan kita mundur. Saya niatnya buat ibadah, tapi kenapa ada semacam ini? Saya niatnya, saya menjalankan tugas seperti ini, umpama untuk ibadah, tapi kenapa ada korupsi? Saya menjalankan umpama seperti ini, kenapa ada barang haram? Kalau sudah diniatkan ibadah, insya Allah yang batil, yang haram, yang mubah akan kita jauhi karena niat di dalam hatinya ibadah. Wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Kita juga mengejar dunia, mengejar harta, tapi harus mempertimbangkan umur kita ini sampai mana. Kalau kita mengejar harta aja, mana buat ke akhirat? Kalau kita mengejar dunia untuk kehidupan di alam dunia, mana bakal kita mati? Kalau kita di alam dunia kejar harta, sedangkan kita umur kita bakal pulang ke alam kubur. Bisakah kita membawa kesenangan? Senang di alam dunia, di alam kubur lebih senang? Senangkah kita waktu hidup di alam akhirat lebih senang? Kalau sekira-kiranya senang di alam dunia akan membawa sengsara ke alam akhirat, jangan. Kalau sekiranya membawa bahagia di alam dunia, tapi di alam kubur nanti akan membawa sengsara, pikirkan seperti itu. Insya Allah. Nah, sabarata? 2 bayi mah ada pedes sih mah. Terus ya, jangan sampai kesinggung kita yang baca semuanya, ini tinggal kita aja ini ya. Nah, kan kita mengaji bersama, dilihat bersama. Yang nomor ketiganya, wa aznibullaha biqadri taqatikum. Wa adnibullaha, berbuat dosalah kalian kepada Allah. Nah, tapi biqadri taqatikum, sekira-kira seukuran kemampuan kita, ala azabikum, terhadap menahan siksanya nanti di alam kubur. Silahkan kata Allah, berbuatlah kalian, berbuatlah maksiat, berbuatlah dosa, berbuatlah kesalahan, tapi ukur sekira-kira kita mampunya menahan siksa sampai sejauh mana. Waduh, kira-kira saya kalau menahan siksa cukup untuk minum anggur 1 gelas, udah cukup 1 gelas. Nah, kalau sekira-kiranya saya meninggalkan sholat 1 waktu 70 tahun disiksanya.
Oh, kalau 2 waktu berarti 140 tahun. Waduh, udah kebanyakan, udah 2 waktu aja. Nah, ukur oleh kita. Wa aznibullaha biqadri taqatikum ala adabihi. Berbuat dosalah kalian kepada Allah biqadri, sekira-kiranya, semampu kitanya, taqatikum, menerima siksa dari Allah, ala adabihi, sampai sejauh mana siksa Allah, sampai berapa banyak siksa Allah, sampai berapa lama siksa Allah. Kalau sekira-kiranya kita mampu berbuat maksiat 1 bulan, siksanya adalah kita kalikan. 1 hari berbuat dosa, 100 tahun kita disiksa oleh Allah. Kalau 1 bulan 3.000 tah? Nah, lama enggak 3.000 tahun? Nggak, 1 bulan baik burung. 1 bulan baik berbuat dosanya. Nah, oh saya mampu umpama 60 tahun berbuat 2 bulan. Oh saya mampu 9.000 tahun. Oh berbuat dosa 3 bulan. Oh kalau berbuat dosanya 1 tahun, berapa banyak? Waduh, ukur oleh kita dikira-kira. Ibaratnya apa? Manusia hidup di alam dunia menanggung dosa. Manusia hidup di alam dunia bakal menanggung siksa. Manusia di alam dunia bakal menanggung kebaikan kita adalah pahala. Pilih, mending siksa, mending pahala. Mending pahala. Kalau kita pilih pahala, tinggal milih bandingkan. Ini dosa, tinggalin. Ini pahala, kerjain. Tinggal seperti itu. Pilihannya ada di kita. Mampu dan tidaknya adalah tergantung kita yang mengukurnya. Nah, wa'adnibullaha biqadri, berbuatlah kalian dosa kepada Allah biqadri, di mana sekira-kira taqatikum ala adabihi, untuk menahan siksanya sampai sejauh mana. Oh saya tidak mampu. Kalau seandainya berbuat seperti ini, jangan. Oh kalau nggak ngaji, nggak dihapus dosa saya seperti ini. 1 langkah 10 dosa diampuni, 10 kebaikan dicatat, 10 tingkat derajatnya diangkat. Tuh, oh saya mendingan ngaji. Oh saya mah dekat, muter dulu ke Gang Kacang sono Al Mansur, muter ke Gang Laksa, belok. Nah itu, mana yang bakal menolong kita, mana yang bakal mampu kebaikan kita, mana yang bakal menjerumuskan kita, mana yang bakal menjadi saksi kita, mana yang bakal adalah menjadi pahala akhirat, kesenangan kita di alam akhirat. Nah tinggal kita yang milih. Karena Allah mah tidak bakal menyiksa manusia, yang bakal menyiksa manusianya adalah manusianya sendiri. Tuh, masuk ke neraka Allah adalah kita sendiri, masuk ke surganya Allah adalah kita sendiri. Dan Allah tidak bakal menyiksa kepada manusia terkecuali amalnya yang menyiksa kita. Tuh. Oh, bagaimana kalau seandainya begini? Oh, ada mandor. Siapa mandornya? Raqib dan Atid. Kata malaikat Raqib, ulah eta mah cek iblis, ulah nurut kana Raqib. Jalankeun, penasaran. Bulet jubur nage. Muasal. Cek Raqib, ulah. Waduh. Akhirnya mah antara seperti itu barulah kita nanti di alam mizan, di alam pertimbangan. Maka kata malaikat, apa kata malaikat Raqib dan Atid, ceuk aing ge baroto ulah eta mah mendingan nginum limun, mendingan nginum Sprite,
Neuk naon eta mah anggurnya pahangnya asemnya kecut minum mirah henteu. Tah malah ngadenge kana iblis nginum seprit macana kuno kana bibir ge jemeden. Mending nginum AO pahit-pahit ge cenah boh senang kana hate leumpang ge goyang wae. Nah cek malaikat rasakeun ku dieu tah geus geura inum barang diinum masyaallah diciptakan dari api neraka baunya kalau netes ke alam dunia maka akan mabok manusia sealam dunia. Nah nih AO yang kamu minum, nih bir yang kamu minum, ngomong jabah heula mah ieu bir lain kieu bir dunia ieu bir akhirat. Nah ja AO cenah baheula main kieu ngan rasa asem-asem doang cikih meong eta mah AO dunia. AO akhirat di macana ieu diminum begitu minum ngolotok karena naon cek manusia oh cenah ieu mah jabareto manginum AO teu ngolotok nginum bir teu ngolotok nginum mensen teu ngolotok atuh ternyata birnya anggurnya AO-nya bensennya yaitu diambil daripada api neraka. Naudzubil. Begitu diminum masya Allah itu usus hancur meleleh. Jur begitu diminum rontok semua. Tinggal tulangnya doang. Kadele ku tatanggana ku jamaah Baitur Rahman. Man eta cenah kulit meleleh ku naon? Ye cenah nginum bir. Pancana bir bisa meleleh. Dijawab oleh malaikat raqib baheula ge teu meunang ku aing dia mangadenge kasih iblis. Tuh din meleleh. Oh, mati. Rontok kulitnya tidak. Mati mah cuman dari alam dunia mau masuk ke alam kubur itulah cuman lahdotan kematian itu cuman seketika. Tidak ada di sono mah hidup lagi. Nah, akhirnya ala adzabikum apa yang kita berbuat adalah kesalahan berbuat dosa di alam dunia menjadikan siksanya adalah yang diperbuat oleh kita. Naudzubillah. Nomor keberapa? Wa tazawwadu fid dunya bi qadri muksikum fil qabri. Wa tazawwadu bahasa kitanya mah siapkan oleh kalian bekal, siapkan, kumpulkan, amal kumpulkan. Buat apa? Seolah-olah kita di dunia di alam dunia bi qadri muksikum fil qabri. Seolah-olah kita nanti pembekalan di alam dunia muksikum buat kita diam di alam kubur persiapan. Lir ibarat apa? Di alam dunia adalah rumah tempat tinggal. Begitu kita tujuannya bakal hijrah ke Cikande, bakal hijrah kemana lagi? Ke Tegal alur. Nah, bakal hijrah ke kampung Garut ke sono. Nah, buat bekalnya itu kita persiapkan dari sekarang. Jangan main-main ke alam kubur. Nah, kita mau berangkat ke Surabaya, berapa lama sih Surabaya? Wow. Kalau seandainya dibandingkan antara masyrik dan maghrib itu adalah 70 kali lipat masyrik dan maghrib perjalanan kita di alam kubur. Nah, kalau kita bawa bekal asal-asalan kelaparan kita. Tuh. Kalau kita mau ke alam kubur bawa bekal asal-asalan habis. Pertama datang gerbang masuk, datang malaikat munkar nakir. Munkar nakir.
mulutnya dari masyrik ke maghrib, suaranya yaitu ibarat 70 kali kilat yang menyambar satu kali. Kaget apa enggak? 70 kali lipat. Kata malaikat munkar nakir, buan rabuka. Kita lagi bangun. Woi, buan amat. Banyak lagi, buan rabuka. Suaranya bukan begitu, 70 kali lipat geledek. Kalau di alam dunia ngomong malaikat munkar nakir, tembok rumah jebol. Tsunami mah tidak ada apa-apanya. Tsunaminya kretek rubuh. Jelema bae careurik, ku tsunami ceurik. Coba kalau umpamanya oleh malaikat munkar nakir, nggak pernah dipikirin. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata di alam dunia itu sekira-kira ukuran kita tinggal di alam kubur seperti apa? Persiapkan oleh kita. Yang pertama, kita siapkan pertakonan, yaitu malaikat munkar nakir. Begitu datang malaikat munkar nakir, majlis taklim Baitur Rahman pindah ke alam kubur. Tok cek malaikat munkar nakir. Tidak ada pintu. Woi, Baitur Rahman, saya mau masuk. Mau nanya Ustaz Agus, Allah dikunci, cek musola. Waduh, itu ada siapa itu? Wapui, tidak bisa. Kata musola Baitur Rahman, jadi saksi. Begitu mau dipukul, woi, Baitur Rahman tameng, kacanya nggak jebol sama malaikat munkar nakir. Datang ngadu malaikat munkar nakir, ya Rob, ini mau saya tanya, dikurungin aja. Kurungnya di mana? Gua ada mereknya. Apa mereknya? Baitur Rahman RW 06. Terus ada siapa lagi di situ? Ada dedengkotnya. Siapa? Ketua RW. Jalan mana? Gua ada jangkung. Terus, molotot baik. Nges ulah kitu mah. Ulah munkar nakir wah tanya. Bisa-bisa dia lebih peupuh cerita ku RW na. Nges tinggalkeun nu kitu mah. Wasallimu min adzabil qabri, kata Allah, udah dia bakal selamat daripada siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Tuh dijaga oleh malaikat. Bagaimana kalau seandainya hidup di alam dunianya tukang bobok, tukang tarok, tukang ararowot anrok. Munkar nakir datang, Mandra buka, waduh, ngejawab, apa ini, bau apa di mulut? Waduh, ini cap tengkorak. Pukul oleh malaikat munkar nakir. Palunya malaikat munkar nakir apabila diangkat oleh manusia di alam dunia tidak bakal goyang-goyang acan. Begitu dipukulin kepada manusia di alam kubur, jreng, mebes 100 asta ke bawah, mebes, wapuy. Wah, congkel lagi, mandra buka, apa tuh? Nggak bisa jawab. Pukul lagi, jreng. Apa mati di alam kubur? Tidak ada mati. Nah, apa dipukul hancur tapi menyatu lagi. Tahu nggak film cemen? Film cemen dilempar hidup lagi, dibanting hidup lagi. Gepeng digeleng mobil hidup lagi. Itu kayak begitu tuh. Nanti ila yaumal kiamati, sampai hari kiamat. Mending kalau udah dekat hari kiamat. Kalau masih jauh, terus tidak ada hentinya. Nah, apa yang bisa menyelamatkan orang yang ngaji seperti ini huruf berdatangan. Begitu ditanya oleh malaikat munkar nakir, huruf mim datang melengkung begini. Awas, apa loh?
Kata malaikat munkar mim. Wao nongol wao. Wao. Bo, sin jalan sin. Kata munkar nakir, wih gaji nih. Kata sin. Ada apa kamu? Kata sin. Saya mau nyiksa ini. Tidak bisa. Kata sin. Terus kap melengkung. Masa lo ngejagain. Coba kalau orang demo dijagain oleh pagar melengkung, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Malaikat munkar nakir kap melengkung. Kata kap, awas macam-macam. Waduh, mana yang menjadikan saksi? Semua huruf yang ada akan menjadikan saksi ila yaumal kiamati, sampai hari kiamat. Wa'malu lil jannati biqadri ma turiduna pihal maqama. Wa'malu, berbuatlah kalian semua, beramallah kalian semua, lil jannati, yaitu untuk sorga. Berbuatlah kalian, yaitu lil jannati, untuk sorga. Mana yang artinya yaitu untuk sorga? Biqadri ma turiduna, seukuran, sekira-kira, maturiduna piha, sekira-kira kemampuan kita, apa yang kita cari, model apa yang kita cari. Mau jannatun naim, sorga naim. Ada sorga naim yang paling nikmat, ada sorga yang paling indah, luar biasa. Dengan apa? Yaitu dicapai oleh kita di alam dunia. Bagaimana? Makoma, di antara tempatnya apa yang kita inginkan, karena kita adalah yang menuju tempat tersebut yang kita cari di alam dunia. Mana kesenangan di alam dunia dibandingkan 1000 kali kenikmatan di alam dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1 kenikmatan di alam akhirat. Kesenangan kita 1000 kali kesenangan. Apa yang paling senang di alam dunia 1000 kali lipat kesenangan di alam dunia dibandingkan dengan 1 kenikmatan di sorga, tidak ada apa-apanya. Tuh. Makan apapun, sekali makan nikmatnya luar biasa seumur hidup, tidak pernah hilang kenikmatannya. Tuh. Apa diberikannya? Oh, keindahannya umpama di Mangga Besar banyak cewek cantik. Tapi kalau umpamanya berak cewek cantik, bau apa tidak? Kalau kencing adalah asem apa tidak? Tuh, bau pesing apa tidak? Cewek cantik kalau kentut bau apa tidak? Cewek cantik makan apa tidak? Ngeludah apa tidak? Pilek apa tidak? Wangi apa tidak? Tapi kalau di alam sorga, perempuannya begitu dilihat oleh kita, buat siapa? Buat orang yang beramal baik di alam dunia, tujuannya kita buat kesenangan di alam sorga, di alam akhirat. Walaupun sengsara di alam dunia, tapi kita tujuannya buat kesenangan di alam akhirat. Nanti di sana ceweknya juga, perempuannya juga, yaitu bidadar 70. Itu kalau dilihat oleh kita, jangankan cantik rupanya, jangankan mulus badannya, darahnya ngalir dari otak kepala sampai ke telapak kaki kelihatan. Masya Allah. Itu bidadari kalau seandainya jarinya 1 buku jari nongol ke alam dunia, itu matahari suram. Tuh, oleh cahayanya bidadari. Tapi nanti nempel ke kuapui. 70 kuapui, jangan main-main. Nah, di sana apa? Kalau 70 mampu nggak? Di alam dunia 2, 3, 4 juga bikin pusing. Di sono mah tuh nggak usah. Di alam dunia kurang duit jemetut. Di sono nggak usah cari duit.
pengen apa kan apa, pengen makan apa, ada. Tuh, pengen tidurnya seperti apa, ada. Punya tujuannya seperti apa, ada. Karena apa? Di sono cuman kesenangan dan kesenangan, tidak ada berak, tidak ada kencing, tidak ada ngantuk, tidak ada. Cuman di sono kesenangan dan kesenangan semuanya hadiah perbuatan kita di alam dunia. Itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.